Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem informasi manufaktur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manufaktur? Sistem informasi manufaktur seperti namanya, manufaktur berarti untuk proses produksi. Intinya, ini merupakan sistem informasi yang berbasis pada komputer untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan fungsi produksi secara keseluruhan. Jadi, menekankan pada penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produksi secara keseluruhan. Nah, mari kita bahas ruang lingkup sistem informasi manufaktur ini apa saja. Intinya, ruang lingkup dari sistem informasi manufaktur ini terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan juga pengendalian. Nah, apa yang direncanakan itu harus putuskan dengan baik. Maka dari itu, sistem perencanaan dalam proses produksi itu terdiri dari rencana produksi. Kalau kita bicara mengenai rencana produksi, berarti kita bicara mengenai penjadwalan produksi. Artinya, kapan produksi itu akan dilakukan, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak kuantitas produksi tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan produksi, kita membahas mengenai rencana tenaga kerja. Nah, di rencana tenaga kerja ini berarti kita membahas mengenai berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi tersebut di rencana produksi. Itu yang pertama ya, jadi berapa banyak kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kapabilitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Artinya, di dalam proses produksi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan seperti apa saja. Kemudian hal ketiga yang harus direncanakan adalah rencana kebutuhan bahan baku. Artinya bahan baku apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak bahan baku tersebut dibutuhkan, dan juga kualitas bahan baku seperti apa yang dibutuhkan untuk rencana produksi tersebut. Jadi berapa banyak, kualitasnya seperti apa, dan jenisnya apa saja untuk bahan bakunya. Kemudian ruang lingkup kedua setelah perencanaan tentunya adalah sistem pengendalian. Jadi kalau rencananya sudah dibuat, maka rencana tersebut harus dijalankan. Nah, di dalam perencanaan itu tentunya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti 4M ya, Man, Materials, Machine, and Money itu harus direncanakan sebaik-baiknya. Kalau perencanaannya sudah baik, maka tinggal kita jalani saja. Tetapi seperti yang kita ketahui, kadang realitanya itu ada meleset-melesetnya dari yang sudah direncanakan. Maka perlu ada pengendalian. Nah, pengendaliannya apa saja? Tentunya pengendalian produksi, supaya realita atau realisasi dari produksi itu tidak melenceng dari yang sudah direncanakan. Yang kedua yang harus dikendalikan adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak tenaga kerja ini dibutuhkan, itu harus sesuai dengan perencanaan. Nah, kalau misalnya pada realisasinya ada sedikit melenceng gitu ya dari yang sudah direncanakan, maka harus dilakukan evaluasi segera. Apa penyebab realisasi itu tidak sesuai dengan perencanaan? Nah, kemudian dari evaluasi itu dilakukan perbaikan atau perencanaan baru. Yang ketiga, tentunya yang harus dikendalikan adalah kebutuhan bahan baku. Sekali lagi, supaya tidak melenceng dari rencana yang sudah dibuat. Oke, berikutnya kita bahas ya, bagaimana skema atau cara kerja ya dari sistem informasi manufaktur ini. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ada subsistem sistem informasi akuntansi,
subsistem industrial engineering, dan subsistem intelijen manufaktur. Untuk subsistem informasi akuntansi tentunya berisi mengenai informasi-informasi keuangan perusahaan. Informasi-informasi keuangan perusahaan ini dicari datanya dari internal perusahaan sendiri plus dari sumber-sumber eksternal. Jadi untuk subsistem informasi akuntansi, sumber informasinya dari internal dan dari eksternal. Nah, kalau informasi akuntansi yang berkaitan sama informasi, manufaktur apa? Tentunya berapa harga bahan baku, berapa upah tenaga kerja, berapa, kuantitas produksi yang selama ini sudah dilakukan. Nah, itu sumbernya adalah data-data internal perusahaan. Jadi, historical data, data masa lalu perusahaan. Dari situ bisa dihitung kebutuhan dana, untuk proses produksi berapa. Jadi, subsistem yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi, itu sumbernya didapat dari internal dan dari eksternal. Kalau dari eksternal apa? Tentunya data harga bahan baku dari supplier, data UMR, daerah terkait tentunya untuk menghitung berapa biaya tenaga kerjanya. Kemudian subsistem informasi yang kedua adalah subsistem industrial engineering. Kalau kita bicara mengenai industrial engineering, ini berkaitan langsung dengan proses produksi, artinya jadwal produksinya kapan, kemudian berapa banyak yang selama ini diproduksi oleh perusahaan, berapa kebutuhan bahan baku untuk proses produksi, berapa banyak bahan penolong yang dipakai untuk proses produksi tersebut. Maka data-data tersebut merupakan data-data histori atau data masa lalu perusahaan, cukup sumbernya dari internal perusahaan saja. Sedangkan subsistem yang ketiga adalah intelijen manufaktur. Ini lebih mencari data-data yang terkait dengan proses produksi yang didapatkan dari sumber eksternal perusahaan, seperti perkembangan muktahir atau yang terkini mengenai mesin-mesin perusahaan, mesin-mesin untuk produksi ya. Jadi, mesin kita, katakanlah kita adalah perusahaan yang, memproses bahan baku kayu menjadi, furniture. Nah, tentunya memerlukan mesin pemotong. Nah, mesin pemotong yang dipakai, perusahaan selama ini apakah ada edisi terbarunya atau yang paling mutakhir, yang memungkinkan pemotongan itu dilakukan secara cepat, mulus, atau bersih gitu ya. Jadi, subsistem intelijen manufaktur itu lebih mencari informasi-informasi dari sumber eksternal mengenai proses produksi, peralatan, mesin-mesin yang dibutuhkan di dalam kegiatan produksi. Nah, semua informasi tadi itu masuk ke dalam database perusahaan, dikumpulkan menjadi satu, kemudian nanti diolah sehingga menghasilkan output. Outputnya ini ada 4. Keempat output ini digunakan oleh user atau pemakai. Pemakainya tentunya yang berkepentingan dengan proses produksi. Nah, outputnya ini apa saja? Yang pertama ada subsistem produksi, di mana subsistem produksi ini lebih menekankan pada informasi-informasi penjadwalan produksi dan kuantitas produksi. Jadi jumlah dan jadwal untuk produksi. Jadi ini tentunya digunakan oleh, manajer produksi, oleh pimpinan gudang, oleh manajer accounting untuk membuat yang namanya peramalan produksi di masa yang akan datang sehingga ketemu nih berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Jadi subsistem produksi ini menghasilkan informasi yang berkaitan dengan penjadwalan produksi dan kuantitas produksi. Kemudian subsistem informasi yang kedua yang dihasilkan adalah subsistem persediaan, di mana subsistem persediaan ini lebih menekankan pada pemberian informasi untuk menyiapkan bahan baku yang dipakai. Jadi bahan baku kita itu tinggal berapa sih
Itu. Nah, kalau ada proses produksi selanjutnya atau ada penjadwalan produksi selanjutnya, kira-kira bahan baku yang tersedia itu cukup nggak untuk melakukan proses produksi? Kalau nggak cukup, berapa banyak yang akan kita beli? Tuh, jadi subsistem persediaan ini lebih menyediakan informasi untuk merencanakan dan mengambil keputusan terkait dengan bahan baku atau juga bahan penolong ya, yang dipakai untuk proses produksi. Sedangkan yang ketiga adalah subsistem kualitas. Kalau kita bicara mengenai subsistem kualitas, berarti kita bicara mengenai proses produksinya itu efektif atau efisien nggak sih? Nah, tentunya efektivitas dan efisien ini dilihat dari jangka waktunya, dilihat dari prosesnya, apakah prosesnya ini sudah sesuai, kemudian dilihat dari suppliernya, apakah suppliernya ini bisa menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dengan harga yang masuk akal atau make a sense, dari pihak perusahaan. Itu dilihat dari kualitas. Jadi kualitas itu tidak menekankan melulu pada produk jadinya berkualitas apa enggak, cacat atau enggak seperti itu. Tapi juga menekankan pada prosesnya, efektif atau efisien enggak sih? Tuh. Dan informasi yang terakhir itu adalah subsistem biaya. Tentunya ini menghitung biaya yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan bahan, biaya pengiriman barang dan produk jadi, serta biaya overhead pabriknya. Berikutnya kita bahas, komputer itu bisa dipakai sebagai apa saja sih? Jadi terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Komputer itu dipakai sebagai sistem fisik dan juga komputer itu dipakai sebagai sistem informasi dalam proses produksi. Kalau komputer itu dipakai sebagai sistem fisik, namanya aja sistem fisik ya. Berarti komputer tersebut digunakan sebagai elemen dalam sistem produksi fisik. Jadi digunakan secara fisik. Bagaimana cara menggunakan komputer itu di dalam sistem produksi fisik? Komputer itu bisa digunakan untuk merancang desain produk. Nah, desain produknya bisa berupa gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi yang disebut sebagai Computer Aided Design atau AID. Kemudian yang kedua, komputer itu bisa dipakai untuk menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi dari database rancangan. Jadi kalau di AID, jadi ini ya, Computer Aided Design itu dimasukkan nih rancangannya. Nah, rancangannya itu dimasukkan ke dalam sistem pembuatan produknya. Ini biasanya dipakai perusahaan-perusahaan Cina ya. Kalau teman-teman tahu kain atau tekstil dari Cina itu biasanya mereka desainnya pakai komputer, kemudian hasil desainnya itu dimasukkan ke dalam mesin bordir atau mesin payet gitu ya, sehingga hasil bordirannya itu eee, keluar dari mesin sesuai dengan yang dirancang. Kemudian yang ketiga, komputer itu berfungsi sebagai robot. Jadi dia diperintahkan secara otomatis untuk menjalankan fungsi-fungsi atau tugas tertentu di dalam proses manufaktur. Ini biasanya sudah banyak dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Mungkin teman-teman bisa mengusulkan ya untuk melakukan study tour seperti ke Pocari Sweat itu. Pocari Sweat merupakan salah satu perusahaan yang mostly di dalam proses manufacturing-nya itu dia sudah menggunakan mesin hampir keseluruhannya. And then the last ya, jadi komputer ini digunakan sebagai sistem informasi. Nah, karena komputer ini digunakan sebagai sistem informasi, ya otomatis dia membantu memberikan informasi untuk menghasilkan keputusan atau membuat perencanaan. Salah satunya tentu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimasukkan ke dalam sistem, sehingga menghasilkan
aplikasi misalnya reorder point, ini membantu perusahaan untuk melakukan pemesanan kembali kalau misalnya persediaannya itu hampir habis. Jadi ada titik safety stock-nya, di mana kalau sudah menyentuh, safety stock itu keluar alert atau keluar peringatan gitu ya, stoknya tinggal dikit nih, nggak cukup untuk proses produksi selanjutnya, maka di situ perusahaan harus memesan kembali. Tentunya memesan kembali persediaan itu sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh reorder point ini. Kemudian yang kedua yang, banyak banget diterapkan sampai sekarang ya, mulai dari tahun 60-an sampai sekarang, itu adalah MRP atau Material Requirement Planning, di mana Material Requirement Planning ini merupakan aplikasi untuk penjadwalan produksi dengan sistem perencanaan jadwal pemesanan. Artinya kalau perusahaan-perusahaan yang banyak varian produknya seperti Indofood yang, salah satu divisinya adalah mie instan gitu ya, di mana dia bahan bakunya mostly sama, sama-sama pakai tepung, ada bumbu macam-macam, ada bahan penolong seperti plastik kemasan dan sebagainya. Nah, karena menggunakan bahan yang kurang lebih sama, ini bisa dibantu penjadwalannya sama MRP. Kapan bahan baku ini rencananya akan habis dan kalau misalnya mau habis difokuskan untuk produksi yang mana, sehingga bisa dilakukan pemesanan kembali untuk jadwal berikutnya. Jadi nggak perlu bingung karena sudah terbantu oleh MRP kalau lini produknya atau varian produk yang dihasilkan perusahaan itu banyak. Kemudian yang ketiga bisa juga sebagai pembantu untuk proses produksi dengan metode just in time. Oke, materi kita sampai di sini. Thank you so much. I hope you learn something new today. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa masukkan pertanyaannya di Classroom, nanti akan kita bahas. See you next time. Tuhan memberkati.